Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, saya akan membahas hasil bacaan saya di sebuah artikel yang pertama berjudul Logika oleh Alex Lanur OFM dalam situs Inggris, dan artikel yang kedua yang berjudul Logika Berpikir Ilmiah dari situs Gudang Ilmu. Kita beralih ke pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Sebagai logika, ilmu disebut dengan logik epistemi atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Kekiro abad ke-1 Masehi, tetapi masih dalam arti seni berdebat. Alexander Apollonius adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tindaknya pemikiran kita. Di sini kita melihat logika sebagai ilmu. Ilmu di mana objek materialnya yaitu berpikir, dan objek formal logika yaitu berpikir atau penalaran yang ditinjau dari anggota ketepatannya. Next, logika sebagai cabang filsafat. Logika yaitu sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berfaedah. Logika bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita ke dasar-dasar logika. Pemikiran wujud logis yaitu inti dari logika. Pemikiran itu menyatakan bahwa kesahihan sebuah alasan ditentukan oleh wujud logisnya, bukan oleh pokoknya. Dalam hal ini, logika diproduksi menjadi alat sebagai menganalisis alasan, yakni hubungan antara kesimpulan dan buktikan. Kemudian dalam logika terdapat pembagian penalaran. Yang pertama yakni penalaran deduktif, yang kadang disebut logika deduktif. Penalaran yang membangun atau mengevaluasi alasan deduktif yang kebenaran dari kesimpulan ditarik atau yang konsekuensi logis dari premis-premisnya. Yang kedua yakni penalaran induktif, kadang disebut dengan logika induktif, yakni penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus sebagai mencapai kesimpulan umum. Kita beralih ke macam-macam logika. Yang pertama yakni logika alamiah, yaitu kinerja budaya manusia yang berpikir secara tepat dan lurus, sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif, yang manusia punya sejak lahir. Yang kedua yakni logika ilmiah. Logika ilmiah diproduksi menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat bantuan logika ilmiah inilah budaya bisa memainkan pekerjaan dan lebih tepat, lebih teliti, lebih gampang, dan lebih terlindungi. Kemudian kita beralih ke berpikir ilmiah. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori atau generalisasi. Pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, sebaliknya setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Kita beralih ke analogi, yakni cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya. Kemudian komparasi, yakni cara berpikir dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan apa yang dipikirkan. Dasar pemikiran ini sama dengan analogi, yaitu tidak langsung, tetapi penekanan pemikirnya ditujukan pada kesepadaan, bukan pada perbedaan. Keinginan logika yaitu membantu setiap orang yang belajar logika untuk berpikir secara rasional, kritis, heran. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Terus menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kemudian itu memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Berdasarkan uraian mengenai logika, dalam berpikir ilmiah dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah proses berpikir ilmiah atau menarik kesimpulan harus dilandasi oleh logika. Disebut logika bila mana dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih.
Penarikan kesimpulan dan berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan logika deduktif dan logika induktif. Kemudian bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, karena bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Tanpa bahasa, maka manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit dan abstrak seperti apa yang kita lakukan dalam kegiatan ilmiah. Itulah tadi pemaparan materi hasil bacaan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya Tiara Wulandari dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Ana pamit undur diri. Minallahi musta'an wa ilaihi summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa.